Alien di Man in Black tuh yang pas dibuka bagian sininya ada skrotumnya. Iya, literally like that. Kalau kita mikir splitting, ada itu pohon-pohon cabang gitu ya. Ada yang tetap jadi monyet sebelah sini, ada yang satu jadi Monyet manusia. ada jelekan dikit, ada yang jadi Ada jelekan dikit. Selamat datang di Malaka Podcast. Hari ini saya Dea Nugrah dan Kania Cita akan memandu obrolan yang seru banget. Hari ini kita kedatangan dua tamu yang keren. Yang pertama udah gak asing pasti teman-teman, seorang polimath, seorang pengajar, dan abang-abangannya anak-anak Malaka, Bang Sabda PS. Dan yang kedua ada Bang Daniel Nathaniel Lombantobing ya, seorang ahli biologi dengan spesialisasi ikan air tawar. Gila tuh, jarang banget. Mungkin aku sendiri sebenarnya baru denger gitu ya, ada orang Indonesia spesialis ikan air tawar dan pernah menjadi researcher di Smithsonian ya, Smithsonian Natural History Museum. Jadi keren banget. Dan kita hari ini tuh sebenarnya secara spesifik mau ngomongin evolusi. Kalau teman-teman masih ingat, beberapa waktu yang lalu tuh pada tanggal merah suatu hari libur. Ini lagi libur ya. Ini lagi libur nih. Betul. Admin Malaka memposting konten berjudul Memahami Evolusi Manusia. Mulai dari keresahan kita lah sebetulnya soal mengoreksi orang-orang tuh suka bertanya kan kayak masa sih manusia berevolusi dari monyet, kan monyetnya masih ada gitu kan. Jadi kita coba luruskan dan ternyata rame banget dan kita berpikir sayang lah kalau hanya berhenti di konten seperti ini. Jadi kita bikin sesuatu yang lebih panjang dan lebih mendalam. Kira-kira intronya begitu teman-teman. Jadi kita mulai dulu dengan pertanyaan pertama tuh aku mau nanya Bang Sabda nih. Apa sih Bang pentingnya buat orang Indonesia semuanya itu untuk paham evolusi, untuk mungkin diajarkan di sekolah, di rumah dan lain sebagainya. Apa benefit yang didapatkan dari memahami hal tersebut? Nice question. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dikit ya. Tadi kan Daniel ini gila levelnya udah postdoc apa segala macam, kredensial akademiknya adalah. Nah, gue mau menempatkan diri di sini sebagai dua hal. Number one itu gue orang yang sangat merasa diuntungkan sekali dengan mengerti evolusi. That's number one. Itu very beneficial gue ngerasanya. Itu nomor satu. Yang nomor dua of course sebagai edukatornya gitu kan. Jadi karena gue tahu, jadi kalau level of thinking ya gitu, gue belajar misalnya awalnya matematik, bisa bener dengan matematik, wah gila gue ngerasa gokil gitu. Belajar logika waktu SMP SMA nih, belajar logika, wah gila nih ilmu penting banget nih, critical thinking tuh ngerasa kayak ilmu penting banget nih. Kalau ngasihin ini kayak dunia lebih enak banget dicerapnya gitu. Berikutnya mau dialog of course kan. Nah mau dialog tuh mengantarkan ke evolusinya. Akhirnya gue belajar evolusi beneran sampai pada tahap istilah gue evolutionary framework of thinking. Begitu di situ tuh kayak reaching another level of thinking aja gitu. Nah itu jadi kapasitas gue sebagai orang yang sangat diuntungkan dan ngerasa bahwa gara-gara ini sangat menguntungkan dalam berpikir, gue jadi evangelis gitu kan. Untuk semua orang nih harus. Karena udah tahu enaknya ya. Karena tahu enaknya dan pentingnya bagaimana menjelaskan segala macam gitu, jadi sangat clear lah gitu ya. Nah menjawab pertanyaan ya, berarti kan gitu. Apa sih untungnya? Ada berbagai macam hal. Number one itu jelas ya, bahwa gini, gue kan selalu mempromot, sama seperti juga Tan Malaka sering mengatakan bahwa kita tuh penting banget untuk ngerti realitas secara seakurat mungkin. Secara objektif ya. Secara objektif ya, dia realitas itu objektif. Nah realitas objektif ini ada mungkin juga yang subjektifnya ada. Itu kita harus berusaha memahami seakurat mungkin. Kenapa? Karena peta realita itu yang kalau di sini Dok Desrio, Mas Rio ya gue manggilnya, terus selalu bilang, lu supaya nggak nyasar, lu pengen ke barat, terus ke utara terus ya nyasar lah, ya kan? Kapan nyampenya nih? Kapan nyampenya gitu kan? Kalau di peta lo ternyata Surabaya 50 kilo di utara Jakarta, ya lu nyemplung ke laut aja gitu kan? Nah sekarang berarti kalau gitu dalam segala macam kehidupan kita kan mau dari titik A ke titik B, peta realitanya seperti apa? Nah dengan peta realita yang akurat, lu beneran nyampe. Tanpa peta realita yang akurat lo nyasar. Nah jadi nomor satu gue promote jelas lo harus punya peta realita yang akurat ya. Jadi dari situ kita tahu lah bahwa nanti kita bicara banyak bahwa ternyata sains nih metodologi reliable lah, paling reliable saat ini. Yang kita tahu hari ini saat ini. Kedua evolusi. Nah jadi mengerti evolusi itu berlayer-layer ya bahasanya.
starting pointnya dari evolusi awal biologi, ya mungkin biologis atau bahkan mungkin physical evolution dulu ya. Bagaimana bumi ini terbentuk lah, berevolusi lah gitu. Oh ternyata gini dia bergerak nih, plate tectonics ada karena gini-gini. Dari situ kita tahu kenapa terjadi gempa, kenapa terjadi benua di sini, kenapa terjadi pegunungan, kenapa terjadi sungai ini itu segala macam, kenapa terjadi ya berbagai macam geological explanation itu bisa dijelaskan gitu ya dari geological evolution. Dari situ mulai jadi ya kan biological evolution. Iya. Dari situ mulai kita ngerti nih kenapa sih ada ya makhluk ini makhluk itu benda apa spesies yang kayak gini di sini kayak gitu, polanya seperti apa, mekanisme seperti apa, dan generik polanya seperti apa. Nah dari situ sangat membantu nih. Of course nih saya kedokteran mungkin nanti agriculture mungkin akan banyak sekali manfaatnya di situ setelah kita mengerti benar-benar. Nah berikutnya yang paling seru bagi gue ya, ini bagi gue bukan berarti ini buat yang lain nggak seru. Bagi gue serunya ini karena kepake banget buat gue. Evolusi manusia. Oke. Bagaimana biological evolution dari manusia itu sendiri terjadi? Kenapa kita badannya begini? Kenapa kita punya berbagai macam warna kulit yang berbeda, tinggi yang besar berbeda-beda dan sebagainya, itu dijelaskan biological evolution. Dan berikutnya, nah inilah behavioral evolution. Bagaimana kita bisa menjelaskan sifat-sifat manusia itu sangat-sangat jelas lah, cukup clear. Banyak banget riset terakhir 20 tahun terakhir gitu tentang behavior dari manusia yang shaped by evolution, moralitas yang ada, kenapa agama-agama terjadi, kenapa kultur ini, kultur itu segala macam terjadi, shaped by evolution. Dengan mengerti itu semua, kita jadi ketika kita mau melakukan let's say public policy, bikin pendidikan yang benar gimana, yang efektif gimana, bahkan bisa dipakai untuk PR, marketing, branding, organization development, itu semua jadi sangat jauh lebih mudah ya ketika kita mengerti itu semua. Jadi bagi gue ada efek pragmatis di situ dan efek otak terhadap inilah menarik ini. Belajar matematik itu bikin otak jadi lempeng, lurus, rapi gitu. Kayak kesisir otaknya, logiknya bagus, sistematik dan sebagainya. Dan itu udah banyak evidence ya yang nunjukin ya. Oh, tuh. Otak butuh disisir It's everywhere. It's everywhere. Efek dari bahkan Tan Malaka juga bilang kan bahwa matematika itu jelas efeknya terhadap otak gitu. Bukan isi dari matematika, tapi efek belajar matematika terhadap otak. Tan Malaka bilangnya otak yang belajar matematika beda dengan yang enggak. Dia nulis di Madilog. Dan sampai termutakhir tuh masih ada juga tuh evidence yang support itu kan. Yes. Diukur tuh beneran. Dan berikutnya ini baru bagaimana belajar evolusi itu membuat kita melihat. Jadi gini, kita dengan evolusi kita bisa melihat sistem itu secara sistemik ya, suatu sistem itu bukan cuma snapshot saat ini. Tapi juga kita bisa trace back ke belakangnya, kenapa sistem itu jadi seperti itu, dan kemudian dari situ otaknya dikebiasa untuk melihat sistem bukan as is-nya gimana, tiba-tiba aja sekarang begini. Gitu. Tapi jelas mekanistik dari belakang itu kenapa dia begini dan segala macam bifurcation point itu apa ya? Turning point lah, turning point tertentunya tuh apa gitu yang segala macam bisa dijelaskan. Nantinya dengan mempelajari pola-pola ini itu sangat analogical, artinya bahwa bisa dilihat polanya dan kemudian diaplikasikan ke tempat lain di banyak kasus lainnya. Di banyak kasus yang kayaknya nggak berhubungan. Tapi Padahal itu jadi polanya sama. Kreatif problem solvingnya itu sangat-sangat kepake banget gitu. Menarik banget. Dari ngeliat pola yang sama, tercoplok sini, oh works nih, bisa di bisnis gitu. Terus bisa cepet. Menarik banget ya. Jadi dengan memahami evolusi itu kita bisa mendapat keuntungan dari segi software juga hardware gitu ya. Dua-duanya ikut berkembang, dua-duanya makin bagus. Terus jadi clear jawabannya buat teman-teman ya, manfaat untuk mempelajari atau memahami evolusi dengan benar. Dengan benar. Of course dengan benar ya. Iya. Soalnya suka gitu katanya. Indonesia udah belajar sains kok dari dulu gitu katanya, ngapain sih harus dipromosiin lagi bahwa kita butuh pendidikan sains yang kuat gitu, karena orang ngerasanya udah belajar. Nah padahal kan belajar kan belum tentu udah benar belajarnya. Sains apa bos, sains monyet. By the way gue punya data nih menarik ya. Gue punya data menarik bahwa memang di Indonesia itu jurusan MIPA ya justru menghasilkan yang lebih radikal dari sisi keagamaan ya, kayak lebih gitulah gitu, lebih kayak gitu segala macam. Dan dari riset itu jadi banyak yang kalau gitu kita harus banyak ini social science segala macam, justru menjauh dari science dari natural science. Karena STEM ini kok lulusannya malah jadi kayak gini gitu. Ya. Nah tebakan gue sih enggak, itu kalau lo belajarnya salah. Belajar sains sebagai dogma hasilnya begitu. Belajar sains sebagai science ya, sebagai suatu metodologi untuk memiliki peta realita yang akurat.
beda jauh hasilnya. Itu ironis ya berarti ya, kayak mempelajari sains dengan metode non scientific gitu. Iya. Oke, selanjutnya Iya. Setelah dapat gambaran besarnya tadi dari Bang Sabda, mungkin kita mau mencoba nih pertanyaan yang lebih spesifik ke Bang Daniel. Kan ini ada pertanyaan? Langsung Aku dulu aja ya. dulu. Mungkin awalnya biar santai tuh cerita dulu kali Bang Daniel ya, kayak apa sih dunia wonder yang ditemui ketika mempelajari biologi gitu, mempelajari evolusi khususnya gitu, yang Bang Daniel alami. Jadi cerita tentang gue ya, Iya. background gue. Sebenarnya sih waktu gue SMA, dari kecil sampai gue SMA tuh gue nggak pernah kepikiran mau jadi biologist. Mau jadi apa tuh Bang tadi? Gue maunya jadi arsitek. Oke. Oh. Tapi kan emang gue suka nonton, kalau zaman dulu kan flora dan fauna. Iya, iya. Terus gue suka miara ikan, bla bla bla. Akhirnya oke deh, gue nyoba pilihan keduanya biologi. Tapi pertama arsitek. Nah ini ada sangkut pautnya juga, kenapa evolusi itu penting. Itu karena ternyata setelah gue dapet kuliah evolusi, akhirnya semuanya jadi jelas. Kayak apa Beneran. sih? I can connect all the dots. Let's go. Menarik ini. Tadinya kan jadi evolusi itu kuliah yang gue dapet di tahun kedua. Tahun pertama gue Sorry, ini tahun kedua jenjang apa nih? Satu ya. S1 sorry ya. Satunya ya, jurusannya berarti biologi. Biologi di MIPA. Nah jadi tahun pertama ya gitu deh, apa sih MIPA tuh biasanya fisika dasar, kimia dasar, biologi dasar, bla bla bla. Terus gue tetap, hati gue tuh gue maunya jadi arsitek. Gitu. Oke. Terus ya udah tahun kedua gue coba, ternyata semesta kayaknya emang maunya gue di biologi, gue nggak dapet arsitek juga. Dan oke deh, kayaknya emang nasib gue di biologi. Ya udah deh, mungkin tahun ketiga gue nyoba lagi buat arsitek. Tapi ya itu pas semester ketiga ada kuliah genetik dan kuliah evolusi. Terus suddenly wow, I can see all the things, like I can connect all the dots gitu. Terus semua itu kayak apa sih, correspond, everything corresponds with each other gitu. Nah itu apa namanya ya, semenjak itu akhirnya gue kayak hakul yakin nih gue di biologi. Udah mantap nih gue. Terus ya karena gue suka ikan, akhirnya ya itu biasanya kalau di biologi orang yang apa, mereka milih taksa apa makhluk hidup, jenis kelompok makhluk hidup apa yang mereka suka gitu. Gue pilih ikan. Tapi sebenarnya sih ya agak-agak oportunis, karena gue skripsi akhirnya gue pilih owa Jawa, itu gibbon yang endemik di Jawa Barat. Tadinya ya sekarang sih masih statusnya critically endangered. Waktu itu waktu gue penelitian tuh jumlahnya kurang dari 5.000 individu gitu. Owa Jawa. Ya, dan itu cuma terbatas di ya hutan-hutan di Jawa Barat, Jawa bagian barat. Nah, gua S1 gua itu gitu. Terus ya tetap ya hati gua tuh di ikan. Gue punya kesempatan keluar, terus akhirnya ke Natural History Museum, gua ketemu orang, salah satu apa udah dengkot ikan penting. Terus dia kayak ngasih, oh ini apa sih, kalau lo mau di apa, mau tetap di akademia, ini jalurnya. Akhirnya ya dikasih tahu caranya gimana. Akhirnya gue apply S3 di US dan kebetulan dapat gitu. Nah, S3-nya sama S2-nya di George Washington University. Jadi kalau di US itu lo bisa langsung dari S1. Okay. Cuma ya gitu, apa ya, sebenarnya lo lewat S2 juga. Jadi kalau lo misalnya mutusin, gue nggak mau S3, Nyampe S3 berhenti aja sini bisa aja. stop di tengah Iya, ya. Stop di tengah, lo bisa Dapet boyong master. S2 tetap gitu. Tapi ya nanggung dong. Ya udah terusin lagi. Berarti full ikan ya setelah di Amerika. Ya. Sampai namanya jadi nama ikan. Oh iya itu trivia yang sangat menarik ya. Ada satu ikan gobi gitu ya, yang ini dinamain Pseudo gobi apa namanya? Pseudogobiopsis lumban tobing. Gila. Nama spesiesnya lumban tobing. Tapi yang punya marga lumban tobing ngamuk, ada yang ngamuk karena iya? ikannya ikan gobi kan ya begitulah. Oh, bentuk ikannya. Bentuknya ya begitu, enggak Tidak sehabis pikir sama yang menolak. Ini keren banget. Iya, kurang cantik ya gitu. Kenapa sih ikan kayak begini dikasih nama marga gua gitu. Ngomel-ngomel. Tapi ya apa sih namanya? Ya kayak gitu kan resiko lah ya. You cannot make everyone happy. Ya, jadi ya udahlah. Belakangan baru nemu lagi ya, ada spesies ikan lagi Iya, yang baru. terakhir itu ikan kecil banget. Dewasanya tuh kurang dari 2 cm.
Ini yang unik ikan ini jantannya tuh genitalianya di bawah apa sih? Dagu. Iya di bawah, benar di bawah kepala. Gitu. Kepala ya. Jadi penis head fish. Wow. Kayak ini ya, kayak alien di Man in Black tuh yang pas dibuka bagian sininya ada skrotumnya. Iya, literally like that. Oh. Nama latinnya apa itu berarti? Nama marganya Phenacostetus, Phenacostetus. nama spesies epitetnya sikat. Sikat tuh karena bentuk genitalia bentuk penisnya tuh kayak sikat gitu. Kayak sikat. Jadi kayak ya? ada Ini pakai bahasa Indonesia tuh nama ini, nama spesies ya, sikat. Keren. Enggak, ini lo bayangin nggak? Kalau mungkin 10 juta spesies ada lah ya di dunia ini, segala macam makhluk hidup gitu kan. Lebih lah pasti ya. Iya, Kalau animalia mungkin sudah segitu mungkin. Lo bayangin nggak kalau 10 juta ini di desain satu-satu sampai ada penis di sini nih kan. Kayak gimana Sebuah gitu, tikungan kan? yang menarik ini ya. Tapi memang perlu kita bicarakan ya. Tiba-tiba kita menikung. Tapi perlu dibicarakan memang karena Ada tikung. karena Ya. kayak Bang Daniel tadi ya, setelah menemukan taksa yang disuka, menemukan berbagai macam spesies ikan yang unik sekali yang nggak kepikiran genitalianya di sini segala macam, makin berasa bahwa makin terlihat kerandomannya kah gitu. ya sebenarnya kalau kita desain terus yang ngedesain siapa yang ngedesain terus begitu terus kan nggak berhenti ya Iya, apa sih iya. namanya dan kalau belajar gitu ya ternyata lewat evolusi itu semua mungkin gitu. Yes. Maksudnya mungkin aku bagusnya apa ya definisi evolusi itu apa sih gitu. Jadi evolusi itu yang bedain evolusi dengan dengan perubahan-perubahan lain yang terjadi di semesta itu. Evolusi itu perubahan yang terjadi antar generasi. Jadi kata kuncinya tuh di generasi, terus lewat proses seleksi alamiah. Nah itu kok bisa gitu loh seleksi alamiah bisa menghasilkan intricate complexity kayak gini gitu. Ya sebenarnya sih evolusi itu fenomena umum gitu, fenomena umum yang nggak cuma terjadi di sistem biologi, tapi juga di sistem sosial, di sistem perilaku manusia. Contohnya yang nggak jauh tuh di evolusi bahasa gitu, di linguistik. Itu sebenarnya mimik dari evolusi biologis gitu. Jadi mungkin bagusnya juga aku cerita ada 4 syarat supaya seleksi alamiah itu terjadi gitu. Yang pertama reproduksi. Itulah kenapa kata kuncinya di generasi itu ya karena ada reproduksi menghasilkan generasi yang baru. Ini syarat pertama. Syarat kedua ada mekanisme herediter, pewarisan sifat. Ya. Ini syarat kedua. Terus ketiga itu adanya variasi. Variasi di antara individu di Spesies yang sama. di generasi tersebut gitu. Jadi populasi itu memuat berbagai macam variasi. Syarat keempat itu adanya variasi fitness. Jadi fitness itu kan bukan fitness kayak Bukan kebugaran ya, bukan kebugaran, tapi Kecocokan sih Iya. fit. iya, fitness itu sebenarnya Kesesuaian. kalau mau diartiin itu gini. Jadi dengan lo punya karakter ini, lo akan menghasilkan lebih banyak individu. Yes. Yes. Gitu. Yang lebih fit akan lebih banyak. Iya. Ya, lebih sesuai dengan seleksi alamnya tadi kan. Nah ini syarat keempat ini yang bikin kuantitas maksudnya yang penentu gitu. Nah keempat syarat ini kalau terpenuhi evolusi bakal terjadi. Kalau nggak ada salah satu aja nggak bakalan. Nah keempat syarat ini nggak cuma ada di sistem biologis, ada juga di social science kayak misalnya meme, cultural evolution gitu. Meme itu kan sebenarnya analogi dari gen tapi di sistem sosial gitu. Unit terkecil dari sebuah kultur. Iya, benar. Terkecil. Nah, bisa misalnya agama itu contoh misalnya makhluk hidup juga gitu. Iya, tapi
instead of having gene, they have meme. Iya, betul. Meme itu tuh aspek-aspek Aspek dalam kecilnya. agama itu. Dawkins tuh punya istilah memeplex untuk jadi memes kecil bergabung Bisa bergabung jadi dalam satu memeplex. paket. Nah, disebutnya Oh. memeplex. Gue nggak tahu nyebutnya memeplex apa memeplex. Iya. Gitu. Kompleks meme Contoh gitu ya. ini kali ya, contoh meme yang bergabung jadi Ya, agama memeplex tadi, atau agama memeplex tuh. ini, agama itu, ada variasinya. Oh, Ya. waktu dalam proses dari misalnya kayak dari pagan ya, dari pagan-pagan ada trait, ada meme, ada meme misalnya cerita A, cerita B, terus ternyata bergabung menjadi bentuk agama baru lagi gitu ya. Iya, iya. Kayak karakteristiknya tuh sekecil apa sih? Misalnya apakah melakukan sacrifice di altar itu Iya, satu bentuk karakteristik meme. sendiri. Ini gue ada punya satu cerita yang ini hipotesis ya. Nah. Ini hipotesis, salah satu hipotesis terbesar yang tapi susah juga cari metodologi pembuktiannya gimana gitu kan. Jadi ketika kita manusia itu ketika berevolusi di sekitar abis letusan Toba ya. Letusan Toba itu 74.000 tahun atau 76.000 tahun yang lalu. Itu kan dunia jadi dingin lah gitu. Jadi dingin apa segala macam, jadi susah, scarcity itu tinggi dan sebagainya. Jadi ada selection pressure yang tinggi banget gitu terhadap manusia, otak manusia. Ya. Akhirnya yang survive melalui Toba eruption itu cuma kalau nggak salah 4.000 sampai 6.000-an apa, gue lupa tepatnya berapa. Dan itu jadi pressure yang tinggi akhirnya menghasilkan cognitive revolution istilahnya. Oke. Jadi adanya suatu cognitive revolution di kita, mulanya imajinasi dan ini dan itu dan sebagainya yang terjadi. Nah, di situ mulai ditemukan arkeologi itu penemuan dari sisa ininya. By the way, background gue belajar juga antropologi ya, tapi nggak sampai level ini. Antropologi level bachelor. Kalau yang itu malas sekolah ya, beda-beda. Enggak, rajin belajar tapi malas sekolah. Iya malas sekolah, makanya malas sekolah. Kan tadi kan yang ngomongnya malas sekolah. Sama Bang, aku juga Bang malas sekolah. Lanjut. jadi di situ yang terjadi penemuan arkeologi banyak sekali burial-burial yang ketika penguburan itu selain dari tengkoraknya apa segala macam badannya, skeleton apa itunya juga alat berburunya, perhiasannya dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian hipotesis terbesar dan ini soalnya universal ya, ada di seluruh kultur di dunia, hampir universal lah. Gue nggak tahu, mungkin ada yang exception, tapi yang universal ya kepercayaan terhadap adanya afterlife. Nah, kenapa gitu kan? Hipotesis terbesarnya adalah gini. Jadi ketika itu kan baru mulai mimpi. Mimpi itu baru mulai. Nah, kebayang kan kalau misalnya zaman itu mereka mimpi, mereka bisa jadi belum. Nih bayangin manusia-manusia masih di gua-gua hidupnya segala macam, zaman dulu hunter gatherer segala macam, belum tahu nih mimpi apa ya, gitu kan? Ini mimpi apa nih? Tapi yang pasti gua ketemu orang-orang kenalan gua, kerabat gua yang udah mati. Padahal dia udah mati nih gitu kan, tapi masih ada. Oh jangan-jangan, nah inilah jangan-jangan ini kan, jangan-jangan ini berarti ada kehidupan lain nih setelah kita di sini gitu, kehidupan lain mereka ketemu segala macam lalala. Mana dia hidup lagi di sana gitu ya. Hidup lagi di sana. Akhirnya dari situ mulai nih burialnya itu di mana-mana di banyak daerah ya gitu. Ada bukti-bukti bahwa oh mungkin dia butuh berburu nanti di sana. Oh, dibekelin. Ya kan. Kemudian bajunya statusnya gini dibekelin segala macam. Nah, jadi seperti itu dan itu universal ya. Nah, itu salah satu memes ya, salah satu memes bahwa setelah hidup nanti ada lagi kehidupan di alam lain. Afterlife lah itu. Afterlife ya, ada meme-nya tuh di China di mana itu bahkan di nah, habis itu bisa ada jadi meme lain lagi. ada meme tambahan lainnya kan, ada meme tambahan lainnya mungkin di sini di daerah Eropa, Middle East segala macam dewa-dewa nih. Oh, kalau perang kita harus ngandelin dewa ini, karena dewa ini yang jago segala macam. Ada memes dewa-dewa gitu segala macam. Nah, tapi memes itu gabungannya, komposisi dari resepnya bisa jadi berbeda-beda di tiap daerah. Betul. Tergantung dari kalau di antropologi sangat kental regional evolutionnya gimana, membentuk nanti gimana. Contohnya misalnya di daerah Eastern religion itu nggak ada konsep monoteistik, ya konsepnya afterlife-nya ada, tapi menyembahnya akhirnya leluhur, menghormati leluhur, ada spiritual guidance yang ada. Sedangkan di sini enggak, udah jadi monoteistik segala macam. Nah, campuran memes ini menjadi memeplex yang berbeda-beda gara-gara variasi memesnya yang berbeda. Menarik sih kalau kita lihat. Dan di biologi juga gitu ya, maksudnya dalam biological evolution juga seperti itu. Ya, tapi yang menarik sih yang bikin sistem biologi itu unik ada ini konsep spesies. Oh, iya. Sementara kalau di social system itu hibridisasi itu udah kayak apa fluid gitu. banget aja. Kayak contoh misalnya evolusi bahasa gitu. Kita bahasa Indonesia loan words dari semua banyak bahasa gitu. Gak ada pagernya lah ya. Gak ada pagernya. Tapi kalau di sistem biologi karena ada spesies ini, beda spesies tergantung konsepnya apa.
nggak bakalan bisa kawin gitu. Jadi gennya nggak bisa ujuk-ujuk masuk Nggak dalam bisa. spesies lain gitu kan. Iya. Bedanya dengan Ada Kalau beberapa meme bisa ya, Kalau meme bisa. masuk keluar kapan aja tuh. Iya. Ada beberapa contoh tuh yang kayak dia bisa kawin tapi nggak steril turunannya kan, Iya. bagal gitu-gitu kan. Bisa. Maksudnya gabungan harimau sama singa ya kalau nggak salah Iya, gitu ya. Iya. Salah satu contohnya. Ya berarti spesies itu tadi yang mengerangkeng ya, menjadikan itu nggak fluid, se-fluid di Maksudnya sosial. konsep spesies datang dari adanya itu ternyata nggak bisa, ya adanya infertility di generasi berikutnya, itulah yang kemudian para peneliti biologisnya akhirnya kasih nama. Oh berarti Oh, ini gitu. jadi spesies nih gitu. Oh, Jadi berarti kita kasih koridor, berarti inilah kita sebut dengan spesies gitu. Inilah hipotesis. Dari temuan itulah baru muncul konsep tentang spesies gitu maksudnya. Iya. Oke. Iya. Jadi sebenarnya mungkin hipotesisku gitu, kenapa social system sama biological system tuh beda, karena di sistem biologi itu ada ekspresi fisikal gitu, Iya. nggak cuma sebatas ide. Yes. Nah, physical factor ini they make physical constraint. Nah, ini yang disebut dengan apa, barrier reproduksi. Oke. Gitu. Sementara kan kalau contohnya bahasa lagi gitu, misalnya jinnya itu satu kata gitu, ya udah gitu, ide aja gitu, Iya. nggak ada ekspresi fisiknya. Oke. Walaupun ya kita tahu misalnya botol lah, fisiknya ada, cuma kan itu ya sebatas ide aja gitu. Ya. Nah ini gampang apa sih, kata botol juga. Iya gitu. sebenarnya benda botol itu sendiri bisa disebut apaan aja. Iya. Iya. Tapi itu kan juga bahasa serapan, Iya. kata serapan juga kan botol itu sendiri. Nah itu bisa masuk karena nggak ada physical constraint ini, ya udah kemana-mana. Iya. Sementara kalau di sistem biologi, karena ada ekspresi fisikalnya ini dari gen, terus ada layer-layer ekspresinya, akhirnya ya itu ada rintangan reproduksi istilah. Reproductive barrier. Ya. Aku pengen balik ke soal ini tadi tuh ya, apa desain itu ya, kayak bisa nggak sih dibilang bahwa dalam evolusi itu satu-satunya tujuan ya cuma survival gitu? Atau ada temuan-temuan lain gitu, yang ya ini misalnya nggak berguna buat survival tapi tetap diwariskan gitu misalnya? Konsepnya kan soalnya dia standarnya kan pakai fitness tadi ya. Iya. Jadi harusnya sih selama itu fit, ya udah dia nggak akan kayak eliminasi. Iya, iya. Jadi nggak berarti dia advantageous maksudnya, nggak berarti ada gunanya gitu. Actually kan, Oke. evolusi kan bukan dia kan cara bekerjanya kan menyeleksi yang tidak fit Iya, doang. benar. Bukan berarti yang tidak keseleksi itu semuanya berguna gitu kan. Oh iya benar-benar. Iya. Iya. Kadang-kadang ya apa, aku lupa sih, tapi apa kondisi di mana frekuensi dari variasi dalam populasi itu pengaruh gitu. Oh. Kalau frekuensinya 1 jomplang itu bisa pengaruh ke salah satu varian. Oke. Gitu. Sorry, mungkin sebelum masuk ke sana enaknya sih teman-teman yang nonton dapat kayak basic teori evolusinya dulu nih. Karena Oke. dari tadi kita kan lagi ngomongin kenapa belajar teori evolusi itu penting. Terus tadi bentuk-bentuknya kayak gimana, tapi konsep teori evolusi itu sendiri kita tadi belum Iya sih. bahas secara Ini langsung kayak gitu. obrolan YTTA ya. Iya. Iya, terlalu YTTA. Nah, aku pengen kasih challenge Iya. ini ke Sabda sih, karena dia udah ngajar sains lama banget nih. Jadi coba kita dengerin kalau dia ditanya gitu. Ini coba Definisikan. explain ya kan teori evolusi dengan secara seconcise mungkin dan seumum mungkin, karena ini buat siapapun Oke. yang nonton. Biasanya kalau ngajar tuh ada nomor 1 motivasi dulu kan. Iya. Kenapa sih harus belajar ini? Nomor 2-nya baru masuk dalamnya. Karena motivasi itu penting, karena gue sering bilang guru tuh salesman gitu. Salesman untuk ilmunya. Gitu Iya, kan. ya. Nah yang pertama motivasi itu gini. Let's say kita punya dua creationist ya, atau intelligent design, satu lagi evolutionist gitu ya. There's a framework of kita ngelihat nih bagaimana semua ini bisa ada gitu kan. Kalau dengan konsep creationist ya kan, sesuatu tiba-tiba didesain ujuk-ujuk ada begitu langsung. Itu kalau dari sisi sains istilahnya nggak ada predictability-nya ya, lacking the predictability, artinya dia bisa ada makhluk kayak gini, makhluk kayak gitu segala macam, kita nggak bisa prediksi apa yang akan muncul gitu, karena ya itu terserah yang bikin gitu kan, Terserah maunya desain arsiteknya. begini, mau finish di sini, mau finish di sini, mau apalah gitu kan, bebas tergantung desainernya gitu. Ya. Sedangkan dalam evolusi ini segalanya itu, bukan segalanya juga, banyak hal lah ya kita bilang lumayan bisa terprediksi. Kalau misalnya di sini cenderungannya bakal begini, cenderungannya bakal kayak gitu dan sebagainya. Dan predictability ini itu salah satu kekuatan paling penting dari sains. Ya, gue punya hukum gravitasi. Misalnya Newton bukan gue. Misalnya gue tahu belajar F sama dengan G, M1 M2 per R kuadrat jebret. Dengan kayak gini gue tahu kalau ada masa besarnya segini, masa besarnya segini,
jaraknya segini, akhirnya efeknya jatuhnya segini nih. Nah, lo bakal Pasti itu sakitnya ya. segini kira-kira misalnya gitu. Ada predictability. Habis Bentar Bang, itu tapi Newton tuh nggak runtuh ya oleh Einstein. basically untuk di bumi Dengar-dengar. aman. Untuk di bumi aman ya. Kalau untuk di matahari mulai meleset gitu. Kalau masih di sekitar sini Di bumi aman lah, works gitu ya. Kalau udah di matahari udah meleset dikit gitu kan. Kalau di black hole udah hancur gitu kan. Nah, tapi kira-kira gitu. Ya. Bahwa ada predictability yang penting banget ya. Dan itu kekuatan sains memang. Kita bisa bikin pesawat, bisa bikin ini karena kita bisa mempredik something. Ya. Oke. So, kalau lo mau bisa memprediksi ya apa gitu kan. Apa yang That's terjadi? why you need to learn evolution. Nah, berikut yang baru evolusi. Secara umum tadi udah dijelasin syarat evolusinya apa, tapi kira-kira mekanismenya kira-kira gini. Number one itu ada variasi, ya kan tadi ada variasi di dalam satu populasi ada individu yang bervariasi genetiknya ya, yang bervariasi itu jadi manifestasinya dalam fenotip itu artinya bentukan keluarnya nih, oh ternyata kulitnya warna ini, rambutnya begini, tingginya segini segala macam. Nah itu nggak semua faktor genetik, ada faktor epigenetics lah ini ya ke situ. Itu variasi ini terjadi gara-garanya ada mutasi, ya mutasi. Jadi mutasi yang nantinya bisa diturunin. Nah mutasi ini terjadinya random nih. Nah this is the random mutation part. Random mutation itu terjadi gara-gara itu. Kemudian dia ini si makhluk hidup ini dia kan harus ya sustain hidup lah gitu kan. Gue harus makan ya kan, keluar energi untuk gerak-geraknya ini butuh kalori, gue juga masuknya ada kalori. Nah tapi biasanya resource-nya itu terbatas. Terbatasnya macam-macam ya, ada sisi ini sisi itu. Tapi dari variasi berikutnya terjadi proses seleksi jadi nih. Ya, misalnya nih masing-masing orang misalnya masuk satu individu butuh 10 lah gitu, 10 resource untuk hidup. Kemudian di daerah ini ada 200 resource-nya. Tapi ada 30 makhluknya. Berarti kan kalau 30 kali 10 300, yang tersedia cuma 200. Ya. Ada pertempuran dong, ada kompetisi di sini. Ada kompetisi siapa yang dapat 200 ini dari resource yang dibutuhin 300, yang ada cuma 200. Ada kompetisi. Nah, kompetisi ini gara-gara variasi tadi jadinya nggak adil kan? Iya. Jadi nggak adil. Nah, nggak adil ini membuat ternyata variasi yang ini dia bisa dapat resource lebih banyak, yang ini gagal mendapatkan resource. Akhirnya gen-gen yang disadvantageous dalam konteks itu ya, dalam konteks selection pressure itu dia akan eliminated gitu ya, nggak disadvantageous ya. Nah jadi kalau gue dalam konsep ini tadi menjelaskan juga yang bagian tadinya adalah gue nggak suka dengan istilah survival for the fittest karena kata-kata fit juga survival of the fittest. Survival of the fittest itu satu, kata-kata fit itu juga kesannya jadi kayak kenceng kuat apa segala macam padahal cocok. Jadi terasosiasi dengan sifat-sifat tertentu. Kalau pakai kata survival of the fittest. Dan kondisi ekologis tertentu. Kondisi di lingkungan. Yes, exactly. Di situ kedua juga survival of the fittest kesannya yang survive yang paling fit kayak cuman single individual. Ya. Nah, kalau gue lebih suka dengan kata elimination of the unfit atau elimination of the less fit. Karena poinnya di sini adalah menyeleksi itu membuang yang disadvantageous, variasi yang membuang variasi posisinya yang nggak fit tadi hilang lah, yang nggak fit itu hilang dari populasi, ekologisnya. gitu kan. Nah dari situ juga jadinya menjelaskan kalau dia cukup fit dan dia ada spektrum ya, spektrum tertentu dia lolos gitu kan. Dan kemudian bisa jadi dia gennya membawa gen lain yang sebenarnya mungkin disadvantageous, tapi dia melekat dengan gen lain yang advantageous, tapi masih bisa survive. Akhirnya gen survive dua-duanya, dua trait itu sama-sama. Istilah garbage pokoknya ke bawah tuh jadi ke bawah jadi gitu. Nah, so evolution pada prosesnya adalah variation ya, gara-gara random mutation creating variation, adanya non-random selection. Ini paling penting karena banyak kan orang mikirnya random semua, random probabilistic doang, oke coincidence. Enggak, kondisi selection itu tidak random sesuai dengan seberapa fit dia gitu kan. Contohnya misalnya kalau let's say cheetah yang lebih kenceng ya ada stable ininya sih, stable pointnya, tapi yang lebih kenceng dia bisa lebih ngejar makanan yang lebih oke. Itu nggak random kan, lebih kencang lebih oke, nah gennya survive, akhirnya thrive. Nah, kira-kira evolution seperti itu, dan itu shaping a lot of biological world kita, ecological kita, including nantinya untuk evolusi manusia menciptakan tatanan masyarakat, nilai-nilai, culture dan sebagainya. Itu mau nambahin, jadi sebenarnya yang bikin evolusi itu nggak random ya itu seleksi alamiahnya. Exactly.
Jadi seleksi alamnya itu Rule-nya ya. Soalnya ini konteksnya Dea. Mungkin kalau kamu jarang nontonin YouTube anti evolusi ya. Kalau aku sering soalnya. Iya, aku sering penasaran nih ngetes ilmu ya kamu. Iya, argumen-argumennya apa sih yang kenapa tadi penting poin soal non-random selection ini? Karena ketika challenge-nya datang dari mathematician, mereka pemodelan ngetesnya tuh random-random. Jadi random, ya iyalah kalau random terus ya iya nggak terjadi apa-apa ya dah gitu loh. Aku juga bingung kenapa bisa argumen seperti ini tuh banyak yang pakai. Jadi banyak mathematician tuh mencoba pakai sistem, pakai algoritma gitu loh, pakai algoritma membuktikan bahwa random ini tuh nggak akan bisa menghasilkan suatu organisme yang stable kayak yang kita kenal gini misalnya. Berarti harusnya manusia tuh kakinya bisa 1000 gitu-gitu. Maksudnya kenapa bisa tangannya kakinya jadi gini gitu. Di modelinnya tuh random Aku punya nih pemodel matematis ya, mathematician yang evolusionis gitu ya. Modelnya tuh gini. Misalnya kita punya kata madilog lah. MADILOG. Misalnya ada 7 slot nih. MADILOG 7 slot kita madilog ya. Nah, untuk satu kotak ini kemungkinan dari A sampai Z. Berarti 26 kemungkinan kan. Nah, di random untuk pokoknya intinya gini, ngerandom itu berarti ngerandom tiap-tiap kotak di random sampai keluar kata madilog. Purely random itu seperti itu. Nah, berarti kemungkinan probability terjadinya adalah 26 pangkat 1 2 3 4 7. Gede banget tuh udah. Gue hitung sendiri sih, silakan gitu. Tapi gede. Kalau sampai bener-bener di random lagi, kalau gagal random lagi terus itu lama banget terjadinya. Tapi bayangin kalau misalnya kita tweak the model di mana madilog 7 kotak ini ketika ada kata yang tepat di tempat yang tepat misalnya dia stay M gitu misalnya. M dapat. Nah, udah dia stay fix. Yang di random yang ini itu jauh lebih cepat. Gue mensimulasikan itu bisa dengan 100 kali langsung dapat kata madilog gitu. Nah, jadi that's how ada faktor randomnya gara-gara mutasi variasi segala macam. Tapi ada bagian yang non randomnya which is selectionnya. Nah, that's why it is possible dalam generasi tentu mungkin 1000, 2000, 3000 generasi emang menghasilkan yang ya kalau aneh-aneh variasi banyak gitu. That's possible gitu. Iya, karena begitu dia udah fit udah terus dia bisa diwariskan, dia bisa diwariskan lagi ke generasi berikutnya. Jadi ingat ini apa evolusi hewan domestik. Jadi kenapa serigala bisa jadi anjing yang macam-macam gitu? Kan sebenarnya karena manusianya pengen chihuahua, pengen yang lucu-lucu. Nah akhirnya jadi non random kan. Akhirnya jadi sebaran variasi di populasinya ke arah chihuahua. Udah di instead of ke arah serigala. Iya. Benar. Iya. Oke, jadi tadi konsep evolusinya udah cukup clear. Daniel mau ngasih contoh ini nggak? Contoh apa tadi? Mungkin dari proses belajar taksonomi dan spesialisasi ini mau ngasih contoh satu cerita proses evolusi satu hewan tertentu atau organisme tertentu yang seru untuk orang jadi nangkep tadi contoh. Fitur ajaib. Jadi kan tadi kita baru jelasin konsepnya kan, tapi karakter mungkin kayak bentuk gitu konkret di satu spesies mungkin. Evolusinya gitu ya. Iya. Mungkin kali sebenarnya aku pengen ini apa sih komen postingan yang itu apa sih? Boleh. Mau langsung ke situ boleh. Iya. Jadi dari monyet itu ya. Apa manusia asalnya dari monyet. Bener nggak tuh? Kalau sebenarnya nggak sepenuhnya salah sih kalau menurut gue. Karena ketika kita melihat monyet itu apa, monyet kan nggak cuma satu spesies gitu, tapi itu satu kelompok gitu. Terus apa yang mengkarakterisasi monyet, misalnya punya buntut, bla bla bla. Nah ternyata karakter itu ketemu di leluhur bersama antara manusia dengan monyet modern gitu. Dan ternyata karakter monyet ini ya memang bukan disebut primitif enggak sih, tapi karakter yang leluhur gitu. Jadi duluan ada. Yang lebih duluan ya. Sementara kalau manusia itu karakter yang bukan advance juga tapi lebih baru, modern, lebih belakangan. Belakangan. Nah sebenarnya kenapa bisa? Sekalian mau emphasize satu selain jadi tema utama evolusi itu perubahan, yang kedua itu splitting. Jadi gimana itu? Bifurcation tadi ya. Kenapa orang bilang manusia asalnya dari monyet, kok monyet masih ada? Itu ketika kita mikirnya linear gitu, cuma satu arah. Tapi kalau kita mikir splitting, ada itu pohon-pohon cabang gitu ya. Ada yang tetap jadi monyet sebelah sini, ada yang satu jadi monyet manusia. rada jelekan dikit, ada yang jadi ada jelekan dikit. Akhirnya kita punya pohon kekerabatan gitu. Ya. Apa namanya?
Nah ini yang penting apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya monyet sendiri nggak punah gitu. Tuh. Apa leluhurnya nggak punah? Kenapa? Karena masih ada kondisi ekologis atau lingkungan yang memungkinkan dia tetap ada. Kondisi itu masih ada sampai sekarang. Apa misalnya hutan tropis di Afrika sampai sekarang masih ada. Masih ada. Terus kenapa muncul manusia splitting gitu? Ya pertama karena udah ada. Jadi salah satu sifat manusia yang unik gitu, itu kemampuan berbahasa. Yes. Nah ini hipotesisnya kan yang kenapa akhirnya manusia bisa advance banget gitu secara cultural gitu. Itu juga karena leluhur manusia tuh udah punya kompleks gen untuk dexterity. Oke. Jadi ternyata kemampuan Ketangkasan. ketangkasan. Iya. Kemampuan berkomunikasi itu ada hubungannya dengan dexterity ini. Jadi berevolusi, kemampuan berbahasa itu berevolusi dari ketangkasan gitu. Jadi ada tahap-tahapannya gitu. Dari ketangkasan terus ke kemampuan berbahasa. Tapi kalau untuk kemunculan variasi genetik ke arah manusia itu sendiri dari mutasi kan berarti ya? Mutasi, Maksudnya, tapi ada kondisi lingkungan yang memungkinkan Mendorong ketangkasan itu. ini ada, terus Iya. juga akhirnya bahasa juga muncul. Oke. Itu ya ternyata di hipotesisnya kan hutan di Afrika yang tadinya tropis lebat berkurang jadi savana. Ini memungkinkan leluhur kera turun jadi Bipedal ya. evolusi bipedalism. Nah dengan dua limbs ini bebas. Akhirnya dexterity bisa berevolusi gitu. Iya. Karena dia bisa dipakai buat hal lain gitu ya. Jadi tahap-tahap. Nah itu kan Set of sebenarnya buat splitting gitu. Dan tetap ada monyet yang hidup di hutan tropis gitu. Iya. Karena kondisi leluhur masih ada. Jadi sebenarnya manusia asal dari monyet. Iya juga sih. Ada leluhur bersama ya. Tapi kenapa masih challenge-nya, ada? Ya challenge-nya nggak membantah gitu ya. Maksudnya dengan bilang bahwa lah kalau gitu kenapa monyet masih ada? Ya, Iya. beda Ya urusan. kenapa enggak ya? Beda urusan. Karena hutan Afrika masih ada gitu. Kondisi ekologis yang sustaining bentuk Dia, seperti monyet atau monyet-like masih ada. Tetap gitu. ada. Masih ada sampai sekarang jadinya mereka tetap survive. Dan manusia nggak mau dong tinggal di hutan tropis. Dan sebenarnya kan kondisi yang memaksa kita untuk tangkas dengan tangan untuk bipedal itu kan karena si leluhur kita itu sebenarnya mediocre kan di game berayun-ayun di pohon itu dia mediocre di game-game lain yang memungkinkan si pemain andalannya untuk Gerak-gerak. berayun tetap melakukan itu tapi Nah, kita ini- kalah kan di situ. Nah ini mungkin gue bisa jawab karena kebetulan tesis gue itu Nah, bipedalisme, menarik. origin of bipedalism. Menarik. Gitu. Origin of bipedalism itu menariknya karena memang gini. Pertama gue juga sekaligus ya ditur dikit tentang apa sih kalau kreasionis tadi ya. Aha. Sebenarnya kan ada kalau dari versi kreasionisnya mungkin makhluk manusia itu diciptakan cuma berpasangan. Tapi kan sekarang kita lihat juga banyak kan yang warna kulit berbeda-beda segala macam. Loh ini kenapa bisa terjadi? Berarti ada proses evolusi juga dong terjadi. Kenapa akhirnya berwarna-warni juga kita? Kenapa bisa tinggi dan berwarna-warni ya sebagainya, segala dari macam. satu pasangan ini gitu. Proses-proses bukti-buktinya juga gitu kan. Tahu dari mana kita evolusi itu terjadi? Fosil. Yes. Dari fosilnya ini kan ada apa sih geological layer lah, ya kan. Kalau misalnya dari geological layer ini cukup clear gitu bahwa di umur mungkin sekitar 1 juta tahun sampai 5 juta tahun nggak ada nih fosil ini belum ada. Nah, ya. Tapi setelah di bawah 1 juta ratusan ribu tahun mulai ada nih yang kayak begini segala macam kayak gitu. Nah itu salah satu clear indication bahwa ada spesies-spesies yang extinct ya, yang udah extinct pada layer segini udah nggak ada lagi, dan layer ini baru muncul ada yang baru. Itu juga salah satu yang cukup clear bahwa itu ada proses, ya kan. Nggak ujuk-ujuk di sana, oh lo nanti muncul ya di sekitar 1,2 juta tahun atau kayak gitu misalnya. Jadi Penerjunan para trooper. respon gitu kan. Nah, berarti kan cukup clear bahwa ada suatu proses yang akhirnya ada yang munculan baru dan kemudian rame gitu, banyak lah gitu kan. Nah, terus kemudian soal bipedalism tadi ya, sekitar 6 juta tahun yang lalu 6 juta 7 juta tahun lalu ya kita mungkin mulai bifurcate ya, splitting tadi ya, di sekitar itu. Karena itu dilihat kondisi ekologis apa yang berubah di Afrika saat itu, memang yang tadi yang dari mulai banyaknya rindang pohon segala macam, dan kita itu primates kan. Primates ini arboreal itu apa? Di pohon. Iya, organisme pohon. Ya, di pohon dari segala macam. Menarik juga by the way, evolusi itu bisa menjelaskan ini
kalau lo ciriin hampir semua prey di Afrika itu matanya di samping. Matanya di samping. Sedangkan predator matanya 2 ke depan. Nah, 2 ke depan. Nah, ini menarik nih karena salah satu juga yang predictability-nya dengan lo bayangin ya sebagai prey, apa sih yang lebih penting? Yang lebih penting adalah was-was. Jadi mata di samping ini punya 360 degree nih. Wah, ancaman predator di mana gue bisa ngeliat, bisa kabur gitu kan. Sedangkan predator evolve untuk matanya stereo vision gitu, stereo vision 2 maju ke depan. Jadi dengan stereo vision dia bisa pengukuran depth-nya lebih bagus. Jadi dia lebih tepat untuk menerjang si mangsanya segala macam, lebih fokus. Nah, lucunya primata ini itu stereo vision gitu, madep ke depan ya, madep ke depan. Nah, madep ke depan padahal banyak yang juga prey sebenarnya. Nah, kenapa begini? Nah, jelas kalau mereka di arboreal hidupnya bakal dari batang pohon loncat bla 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 Tarzan style lah gitu kan. Nah, kalau dia salah tangkap gitu enggak jatuh nah, pohonnya di sini, tangannya di sini. gitu nah. Jatuh terus. Jatuh gitu kan. Nah, dari situ kemungkinan besar dia enggak kepegang, jatuh dan akhirnya enggak survive. Akhirnya stereo ini jadi ya, stereo vision ini evolve ke arah sana. Itu satu. Kemudian ketika mulai itu mengering, mulai menjarang nih pohon-pohon. Ya, pohon-pohonnya mulai menjarang. Tapi kita punya modal, misalnya primata zaman dulu ya, punya modal. Modalnya bahwa tangannya ini tangkas. Ya kan, gara-gara tadi pohon-pohon. Udah terlatih buat geraknya kan. Dan bahkan salah satunya itu prediksinya kita bipedal ini di pohon itu, di pohon di simulasi nih ya, di kalau misalnya monyet itu yang berbuntut lah kira-kira gampangnya gitu ya. Ini gue lupa. Kalau kera yang enggak. Badannya biasanya lebih berat. Dan kemudian ini berbuntut yang monyet itu dia jalan di dahan bisa 4 kaki di batang pohon. Tapi ini salah satu tesis hipotesis paling penting soal origin of bipedalism adalah dia mengamati orangutan kera yang cukup berat gitu ya. Ternyata cara geraknya dia cenderung nggak 4 kaki megang dahan pohon, tapi dia berdiri megang dahan atasnya. Kebayang nggak? Jadi jalannya gitu. Nah, ini brachiation istilahnya itu. Brachiation. Nah, itu brachiation-nya itu. Brachiation itu. Jadi dia megang gitu, dan itu adalah salah satu modal kita untuk bipedal. Starting from arboreal living sebenarnya, jadi kehidupan di pohon itu. Bahkan dari fase itu tuh udah mulai ada ya. Istilahnya ingredients-nya udah selected di situ gitu. Gara-gara arboreal living yang untuk kera cukup berat. Nah, kemudian begitu mulai jarang, nah mulailah dia mulai turun gitu kan. Nah, mulai turun untuk bawa ke sana kemari. Apa keuntungan dengan kayak gitu? Ada satu, energinya lebih rendah kalau dia jalan bipedal dibandingkan quadrupedal. Quadrupedal kaki 4 ya. Satu. Kedua, dengan dia seperti dia bisa bipedal, tangannya ini nganggur. Dia bisa bawa makanan bisa lebih banyak gitu kan, salah satunya tuh bisa bahkan. Dan kita juga memperhatiin mereka tuh punya gue lupa, pokoknya di kera-kera dan bahkan monyet melakukan bipedal ketika dia bawa makanan. Kita observe di situ ya, di situ. Nah, jadi dari situ tadi pertanyaannya apa ya? Origin bipedalism. Itu origin kita di sekitar 6-7 juta tahun yang lalu. Ini ada 2 spesies nih yang kita temuin, ada Sahelanthropus, satu lagi Ororhynchogrenensis, Sahelanthropus cadensis gitu di daerah itu ada 2. Yang satu berdasarkan femur tuh apa? Tulang paha. Yang satu lagi dari ininya tengkuk. Tengkuknya ini Nah, jadi gini. Lo bayangin ya, kalau misalnya kera atau monyet gitu ya, tengkoraknya dia jalannya quadruple. Berarti kan dia lobang masuknya vertebrate ini masuknya kan lewat belakang. Jadi lobangnya di belakang gitu. Nah, tapi di spesies Sahelanthropus itu lobangnya itu masuknya agak ke bawah. Karena kalau kita udah full karena kita udah bener-bener tegak gitu kan, dari mulai erectus lobangnya di bawah. Nah, kalau ini kera lobangnya di sini. Nah, ini dia ada transisi. Jadi di 6-7 juta tahun yang lalu buktinya dia transisinya mulai ke sini. Ya, mulai turun gitu. Kemudian Ardipithecus itu 4-5 juta, makin ke bawah lagi. Dia masih arboreal nih padahal nih, tapi mulai makin ke bawah. Abis itu Lucy itu Australopithecus geng Australopithecus makin ke bawah lagi sampai Erectus jeder tegak. Jadi ada transisi dari 7-6 juta tahun yang lalu sampai dengan 2 juta tahun yang lalu, transisi sampai
bener-bener erectus gitu. Dan orang tuh suka lupa ya, itu terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu. Dikira besok kali gitu kan. Iya. Nah jangka panjang itu penting banget loh, karena nggak kebayang kan, lo bayangin ini bukan evolusi cara terjadi, tapi bayangin misalnya jarinya satu generasi lebih panjang 1 milimeter aja, Yes. 1 milimeter. Ini sebenarnya evolusi nggak terjadi, cuman bayangin panjangnya, satu generasi lebih panjang 1 milimeter, 1000 generasi jadi 1 meter men. Iya. 1000 generasi itu kalau umur 25 beranak ya kira-kira 25.000 tahun. Iya 25.000 tahun. Apalagi Sedangkan tadi 1 juta loh gitu kan, dari 7 juta dari Ardipithecus itu selang-selingnya sejuta sampai Erectus di 2 juta tahun yang lalu. Makanya pertanyaan paling sulit buat peneliti evolusi itu kan kalau ditanya misalnya siapa katak pertama gitu. Siapa Dia nyari, ya kita sebut aja kan ya, daripada nanti kalau ini kan ini marah lagi. Gitu kan, atau mencari gorila pertama. Itu gimana cara nyarinya gitu? Karena proses evolusi itu setipis itu perbedaan tiap sedikit iya. dan jangka waktunya panjang. Perubahannya, dan udah gitu dia bisa jadi independently evolve juga di berbagai tempat sekaligus. Jadi dalam satu generasi yang sama nggak munculnya bukan satu kan, munculnya bukan tiba-tiba katak pertama, tapi misalnya udah ada langsung ya 100 katak nih misalnya tiba-tiba. Dan kalau dijembrengin itu apa generasinya, definisi katak tuh yang mana? Iya makanya spektrum. itu nyari, makanya nyari pertama tuh karena ini beda, ini mau di titik mana nih kita bilangnya tadi seperti contohnya kan di milimeter keberapa nih kita mau bilang inilah katak gitu. Benar. Semua ngaku katak nih kan. Dan permasalahannya tuh evolusi itu kan masuk historical science ya. Jadi kita sebenarnya belajar sejarah gitu. Iya. Dan yang namanya sejarah kan lo nggak bisa berharap bukti-buktinya tuh manis rapih gitu. Nah, ini itu penting sih. Penting ya. Aku boleh masuk ke pertanyaan Boleh apa lu nggak deh? Ya, silakan. Jadi ini juga banyak soal yang nanya di kolom komen dan kayaknya udah cukup sering juga diangkat, yaitu Sudah cukup lelah ya. soal missing link. Soal missing link ya, selalu inilah yang dibilang sebagai senjata pamungkas gitu. Katanya inilah yang meruntuhkan teori evolusi. Ceng-ceng. Ya itu adanya missing link. Nah, gimana pendapat terserah mau Daniel? Ada nggak sih benda itu menurut? Kalau dari yang mendalami evolusi nih, apakah betul pertama ada missing link, dan kalau ada apa berarti penjelasannya? Dan yang kedua mungkin sekalian dijawab juga ya, apakah ini suatu challenge yang dianggap meruntuhkan atau mengurangi kesahihan lah gitu, reliability dari teori evolusi? Ya apa namanya, kalau itu sebenarnya di evolusi itu kan kita selalu compare ya with each other. Jadi comparative science juga. Nah sebenarnya kalau kayak gitu gue suka bilang evolusi itu bisa dilihat di banyak sistem. Nah coba compare sama sistem yang lain, jangan biologi. Kalau lo mau lihat sebenarnya kayak apa yang terjadi, ya lihat aja apa evolusi, bukan evolusi siapa, sejarah gitu. Sekarang aja kita nggak tahu Majapahit itu kayak apa gitu. Sebenarnya detailnya kayak apa, terus apakah Gajah Mada sejelek itu gitu? Seganteng itu dong. Oh ya, seganteng itu, sorry. Semirip itu dengan Muhammad Yamin gitu, kita nggak tahu. Oke lanjut Bang. Iya, jadi apa kita tuh nggak bisa dapat detail sejarah itu ya karena itu apa missing link itu. Nah, sama juga apalagi kalau kita itu dalam kurun waktu ratusan tahun ya. Ini kita ngomongin jutaan tahun, ratusan juta tahun. Lo berharap dapetin bukti lengkap. Tapi tiba-tiba lengkap nih ya fosilnya, dari ikan reptilnya sampai katak gitu sampai apa kera dan primata tuh lengkap ya. Dan proses pembentukan fosil yang bagus juga namanya itu tafonomi, gimana suatu makhluk hidup terfosilisasi. Itu tuh kemungkinannya tuh kecil banget gitu. Jadi kalau kita dapat fosil leluhur ikan atau fosil leluhur vertebrata yang mulai naik ke darat jadi terestrial, itu udah bagus banget kalau dapat bagian tertentunya Ya, gitu. jadi nggak utuh gitu, sempurna gitu ya. Terus udah gitu kenapa paleontologi tuh maju biasanya kayak di Cina itu karena ada gurun jadi gampang nyari fosil. Sementara kalau di Lebih daerah well preserved tropis, ya. Kalau daerah tropis habis. habis. Karena daerah apa yang exposed gitu ketutup tropical jungle kan. Jadi untuk nemuin fosil tuh susah. Tapi kalau dari sisi kayak kelembapan gitu juga ngaruh nggak sih? Ya ngaruh sih. Ngaruh tapi ya, kalau kita ngomongin fosil yang
misalnya belum terlalu jadi batu gitu. Jadi kompos. Karena kan fosil kan pelan-pelan gitu, terus akhirnya jadi batu bener-bener cuma ininya doang, apa bentukannya doang ya, tapi completely batu gitu. Nah itu lebih gampang dapetin fosil tuh kalau daerahnya exposed. Jadi lo apa kayak di gurun gitu, atau mungkin di Greenland, tanah tuh kebuka, lo bakalan nemu itu ada fosil, nggak usah gali capek-capek. Sementara kalau di rimbun ya kan. Iya, sementara kalau di tropical jungle lo udah berhadapan dengan pohon-pohon, lahan gambut gitu jadi batu bara tuh dia. Makanya. Nah itu contoh betapa susahnya dapetin fosil gitu. Itu salah satu yang bisa jelasin missing link itu susah gitu. Maksudnya untuk dapetin itu. Gue tambahin, secara gue akan jawab dari beberapa hal. Pertama, historical dulu. Istilah missing link itu datang kapan sih? Gitu. Ketika Darwin itu muncul. Ini awal banget teori evolusi, kemudian dia akan The Descent of Man itu kan ada buku keduanya yang less populer dan sangat rasis sebenarnya isi bukunya dan gue benci banget tapi itu ada lah gitu di situ. Jadi mulai ada konsep human itu juga berevolusi loh gitu kan. Tapi kan ini di zaman awal, ketika awal banget loh evolusi ditemuin dan segala macam belum. Jadi masih banyak missing link. Iya, masih banyak. Tapi perkembangan 100 berapa nih? Berarti 120 140 tahun dari sejak awalnya konsep itu dipropose. Perkembangan udah jauh banget. Terutama ini bidang gue ya, dari antropologinya gitu. Di situ physical atau biological antropologi itu mulai nemuin fosil-fosil ini itu segala macam, mulai dari di Jawa juga Homo erectus kita ketemu di sini di sana dan segala macam, dan mulai kelihatan ada gradualnya tadi, ada gradual dan jelas di layernya, ya layer mana gitu kan. Ini umur segini adanya ini nih, yang tadi Sahelanthropus itu 6 juta 7 juta, Ardipithecus 4 juta 5 juta, Australopithecus 3-4 juta gitu kan. Kemudian Homo habilis erectus itu 2 jutaan. Kemudian 1 jutaan ini udah Neanderthal kira-kira 500 ribuan tuh Neanderthal, dan akhirnya Homo sapiens modern lah, Cro-Magnon kalau kadang sebutnya, tapi itu lebih ke kacau. Nah, gradually kita menemukan berbagai macam hal ini ya, yang kalau dijajarin, by the way, itu ada bagus resource di Smithsonian. Smithsonian ada website-nya tentang human evolution, bagus banget menurut gue. Itu perjalanannya, splittingnya segala macam itu wow, that's a good resource lah di online ya. Nah itu mulai kelihatan. Although lo akan selalu bilang ini dari sini ke sini ada missing, di sini sama kayak kalau di matematik God of the gaps. Jadi di matematik tuh nggak akan bisa model incompleteness-nya gitu. Selalu akan ada celahnya untuk diri. Iya, tapi dari situ clear. Nah, jawaban gue secara epistemiknya adalah gini. Suatu teori di sains itu selalu sifatnya akumulatif. Dari sisi akumulatifnya gini ya. Let's say ada tesis A. Data yang kita punya, evidensi kita punya sekumpulan untuk set A lah. Ada satu set A, tesisnya A mendukung. Abis itu dia akan menemukan suatu evidence baru yang kita sebut set B. Set A-nya runtuh gara-gara set B ini. Berarti dibikin hipotesis baru, ya, model baru yang si B, gitu. Nah, runtuh lagi gara-gara C, bikin model baru di C. Tapi ada syaratnya. Set A dan set B itu, hipotesis B yang meruntuhkan hipotesis A atau teori A harus menjelaskan, harus bisa temuan bahwa set A dan set B digabung, diakumulasi, model yang dicetakkan di hipotesis B itu harus bisa menjelaskan seluruh evidence yang ada. Iya, temuan yang. Jadi nggak bisa kita sains tuh berkembang dinamis, tapi bukan berarti kita gini balik lagi kayak mundur, enggak. Itu harus akumulatif semua evidence yang ada. Kalau lo mau punya bikin model, ada teori evolusi gitu ya, udah cukup lengkap sekarang. Teori evolusi kita jangan berpaling ke Darwin lagi ya, udah jauh sekali berkembang. Itu startnya doang ya. Itu starting pointnya aja, udah jauh berkembang. Dan lagi zaman Darwin belum ada genetika di situ. Iya, Mendel ya, agak paralel lah. Semua akumulasi evidence ini menjadikan teori evolusi kita yang modern, yang kita kenal sekarang. Nah, kalau lo mau meruntuhkan ini,
ya lu harus semua evidence Menjelaskan, ini harus dijelaskan sama semua tesis bukti yang yang udah udah ditemukan ditemuin. Iya. harus mutakhir, bukan mundur. Jadi Nggak kalau tiba-tiba mau, dari oke, scratch lagi kayak do you have ya terus model. explanation, better model yang bisa menjelaskan semua, itu harus bisa. Yeah, we are standing on the shoulders of giants. Betul. Giants like everywhere gitu. Yes. Can you kill the giants? with your theory. Iya. Kalau ini berarti masalahnya di pemahaman dari sains dan teori itu sendiri Iya, yang masih bermasalah, yang membuat pemikiran tadi ada ya. Iya. Sebenarnya berarti kan missing link itu lebih ke arah kurangnya evidence di Pada satu berapa masa, titik iya. gitu ya. Iya. Tapi itu tidak meruntuhkan modelnya itu sendiri gitu kan. Karena ya ketika dilihat big picture-nya tetap sama, polanya Iya, tetap itu. Bahkan ketika predik ke depan tetap itu kan. Misalnya kalau dalam konteks COVID lah yang paling ini ya, maksudnya update-nya tuh rame di mana-mana kan, ketika ada varian baru, ada spesies baru nih di. Iya, dia berangkat dari yang kemarin. Iya, juga, itu kan gitu ya. sebenarnya maksudnya pola evolusinya tuh terjadi gitu di situ, bisa kita amati gitu. Berarti kan dengan tidak adanya fosil spesies tertentu di titik mana itu ya nggak meruntuhkan model ini gitu. Karena poinnya dari teori evolusi adalah modelnya, bukan kita dari reptil menjadi ikan per se gitu kan. Itu kan hanya evidence-nya justru ya kan yang memperkuat polanya, tapi polanya itu sendiri itulah yang menjadi teori yang disebut dengan teori gitu. Yang disebut dengan teori bukan soal tadi misalnya bipedalism tuh evidence-nya. gini dari sini ke sini secara konkretnya dari kasus bipedalism atau dari kasus spesialisasi tertentu gitu kan, tapi model yang menjelaskan keseluruhan mekanisme yang terjadi ini yang disebut dengan teori gitu. Nah, ketika orang bilang missing link kan sebenarnya mereka challenge adalah concrete case di satu titik atau berapa titik gitu kan. Tapi ada nggak sih kan waktu itu ada juga gue sempat kayak lihat gitu deh di satu video YouTube, balik lagi ya kan yang suka nontonin video-video anti evolusi ini. Mereka tuh bilang di satu era banget nih, lupa nama eranya apa, itu nggak ada fosil sama sekali katanya. Jadi menuju ke era ini era apa nih nggak tahu, lupa namanya. Dia bilang missing linknya tuh sepenting itu karena loncat banget nih gitu. Jadi tiba-tiba vertebrata kalau nggak salah, ya sebelum itu nggak ada atau gimana gitu. Itu kan dia bilang gitu. Tapi aku sempat mikir kayak apakah mungkin sebelum itu memang nggak bisa ada yang tersisa dari si organisme ini gitu. Ya, harusnya Karena kan secara kita instingtif ke situ ya pikirannya, kalau nggak ada evidence dari satu period ya mikirnya ya nggak bisa di-preserve berarti. Iya, mungkin nggak ada yang tersisa karena balik lagi kan kita kan untuk menemukan fosil itu ada physical constraints. Maksudnya ketika material badan organismenya ini bukan tipe yang bisa terpreserve, ya pasti habis lah gitu. Kayak misalnya manusia aja kan yang terpreserve misalnya tulangnya. Nah kalau misalnya ada organisme yang nggak ada tulangnya, kan dia nggak bakal bisa terpreserve kan. Kayak misalnya hiu kan tulangnya tulang rawan. Kita tuh susah banget nemuin fosil hiu. Nah, bukan dibanding nemuin fosil ikan bertulang gitu, bertulang sejati. Gitu kan. Itu dia, ketiadaan evidence itu tentu sangat tidak memadai untuk menganggap satu teori itu nggak solid gitu. Iya, karena karena di generasi berikutnya lengkap banget. Maksudnya udah jauh lebih lengkap. Nah, kalau aku bayanginnya mungkin di era sebelumnya itu memang belum ada yang bisa terpreserve dari fosil gitu nggak sih? Itu mungkin Prekambrian kali ya. Iya. Nama eranya. Nah, era Kambrian ini kan ketika ledakan tiba-tiba banyak banget fosil nih. Oh di era iya, Kambrian. kayaknya itu deh. Bisa jadi itu mulainya terbentuknya itu tadi fosforus apa sih something tulang-tulang itu. Kasifikasi. Kasifikasi tuh bukan klasifikasi, kasih. Jadi ketika kalsiumnya terbentuk dan sebagainya itu di Kambrian. Di Prekambrian ya bisa jadi memang belum bertulang lah gitu. Gua nggak tahu nama tepatnya Soft apa. body semua. Soft body gitu kan. Ubur-ubur semua. Iya. Gitu. Ubur-ubur tuh nggak ada fosil ubur-ubur nggak ada ya. Susah. Moluska, mulus. Namanya aja udah moluska ya. Ya, geng-geng itu. Kalau moluska masih mending karena dia punya cangkang kan. Oh, yang punya cangkang kayak siput gitu-gitu Gastropod, ya. masih tersisa ya. Tapi kalau yang kayak ubur-ubur tuh udah totally Ubur-ubur masuknya apa ya? gone. Nidarian. Oke. Iya, Pak. Iya, Nidarian. Yes. Oh, jadi iya benar kayaknya yang ledakan itu deh yang jadi ini argumen for inilah ya force creationism ya. Jadi kan tiba-tiba di satu era banyak banget fosil nih. Ya berarti bener dong. Ini langsung dibikin emang satu-satu nih semua organisme ini gitu. Itu sebenarnya taxonomy again back to taxonomy. Gimana suatu makhluk hidup terpreservasi lewat fosilisasi itu. Ya kita lihat dulu dong gimana perawakannya dia. Iya. Kalau dia ubur-ubur ya nggak memungkinkan ya nggak ada mungkin, fosil. iya. Ada lagi nggak ada yang kamu lihat di kolom komen nih dia Biasanya bingungnya memang di sini. seputar-seputar itu ya. Cuman mostly itu
seperti tidak berniat untuk Memahami memeriksa juga ya. pikirannya juga gitu. Dia main langsung tembak aja menurut buku itulah ya, buku itu begini, Ini menurut itu buku gitu ya. itu begini gitu. Nah, gue bisa bilang nggak gini, ya ini mungkin ya jualan juga ya, sebagai sales jualan ilmu, bukan jualan barang, bukan. Jadi gini loh, kebanyakan kan gue ngerasa bahwa evolusi itu penting banget. Jadi pengalaman gue ketika ngajarin evolusi itu harus penting banget mereka merasa aman dulu gitu ya, merasa aman dulu untuk belajar evolusi dan sebagainya. Karena menurut gue sangat penting gitu. Nah, kebanyakan itu mungkin ketakutannya gue ngeliat tuh gini, agak kecampur ya di domain. Ini gue balik ke filosofi ya, agak kecampur antara domain ranah fakta dengan ranah moral, etika. Yes. Jadi ini kalau gue ngajarin selalu mulai dengan itu dulu. Ranah fakta itu artinya domain tentang realitas nih. Bagaimana kita mengerti realitas secara akurat mungkin. Dan realita ini objektif. Yang tadi gue bilang, lo mau percaya mau gravitasi, mau nggak percaya gravitasi, let's say lo nggak percaya gravitasi, lo loncat di gedung lantai 100. Percaya nggak percaya sama. Nggak percaya sama hasilnya gitu kan. Karena realitanya ini realita objektif, nggak bisa. Gue nggak percaya. Terbang bang gitu. Gitu. Nah, masalahnya ranah realita ini sangat penting kalau kita mau jadi negara maju. Kalau enggak benar-benar mengerti, nanti pesawat, itu mah ada jinnya gitu. Aduh, gimana kita mau bikin industri ini gitu kan? Kalau misalnya kita berpikirnya seperti itu gitu. Nah, jadi ranah realita yang objektif ini harus seakurat mungkin. Itu ngerti dulu nih, jangan ke flip-flop. Dan ini bisa jadi belum tentu ngaruh ke ranah moralnya. Di mana ranah moral itu artinya, kan kalau gue sering awalnya nanya anak-anak nih, kebenaran tuh menurut lo absolut apa relatif gitu misalnya. Nah, itu trick question sebenarnya. Karena kalau misalnya bilang relatif bang, karena kan misalnya kita jangan mencuri, siapa tahu ada saat kita mencuri itu penting untuk gini. Robin Hood. Nah, jadi relatif nih gitu kan. Nah, tapi gue tanya kalau kayak gitu 1 tambah 1 tambah 2 relatif nggak gitu kan? Bingung dia mulai. Hukum gravitasi tuh ini relatif nggak gitu? Iya juga gitu. Nah, berarti absolut deh. Tapi yang gini mana? Domainnya dulu dipisahin gitu kan. Domain yang menjelaskan fakta-fakta apa adanya, melihat dunia, melihat semesta, bekerjanya gimana, itu ranah objective reality. As is aja gitu ya, dengan metodologi sains yang saat ini paling reliable. Nah, ranah moralnya itu relatif. Itu kita akan bisa selalu berdebat. Ya, bisa juga ranah realita membantu kita mendapatkan ya keputusan-keputusan moral yang baik buruk, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang buruk, itu ranah ini yang relatif yang selalu bisa kita debatin. Dan dari sini nanti mungkin di sesi yang lain gue akan bicara bahwa banyak sekali kultur memang menghasilkan nilai-nilai, tatanan nilai moral apa segala macam yang baik, yang bagus, gitu kan, yang baik dan bagus, karena itu akhirnya membantu survival dari society tersebut. Cuman masalahnya kadang-kadang society ini, kalau kata Mas Ryu itu, Dok Des Ryu ya, gue lupa, di podcast sebelumnya di Malaka kan bilang bahwa manusia itu membutuhkan suatu intersubjective reality, mitos bersama yang membuat suatu tribe itu kuat. Nah, kadang-kadang mitos bersamanya ini dari ranah fakta realita yang ya agak-agak, ya zaman dulu kan belum ada sains ya, belum ada metodologi nih, jadi agak-agak ngarang-ngarang dikit lah kita. Ngarang-ngarang dikit supaya kita bersatu bersama sehingga terbentuklah ya kesepakatan dan semangat bersama, unitary dan segala macam yang akhirnya menghasilkan tatanan nilai yang bagus banget untuk survival mereka pada zamannya. Jadi supaya aman gitu ya, jangan khawatir, kita bukan berarti nanti kalau gitu kita buang semua moralitas. Tidak ada yang mau gitu. Gua akan lo bakal kaget bahwa gue orang yang sangat punya traditional values di berbagai macam hal, karena gue sebagai misalnya mempelajari antropologi jelas tuh ternyata banyak nih traditional values yang beneficial sebenarnya. Asal kita pendekatannya jangan gara-gara takut ya terhadap moralitas itu, tapi gara-gara memahami konsekuensi segala macam. Dan juga nanti kalau kita bicara tentang gene culture evolution, kadang-kadang kita tuh happiness kita mau nggak mau udah tergantung dari titanan lama nih gitu. Nah, jadi we can do something. Nah, itu bagi gue ketakutan itu clear setiap gua ngelihat berdebat segala macam, melihat diskusi segala macam, ketakutan is clear, it's everywhere gitu. Jadi I need to address this part bahwa don't worry about it.
ngerti realitas dengan akurat tuh it's a good thing lah, it's a better thing ya. Nah, masalah moralitas ya gampang, kita akan bisa berdiskusi lagi yang hal yang lain gitu. Ya, benar. Jadi jangan takut ya teman-teman yang kemarin panic attack gitu, mengalami panic attack. Daniel masih ada tambahan lagi Mungkin buat nambahin, biasanya gua tuh ngelihatnya apa, pertama awal-awal hal paling mendasar itu pertanyaan epistemologi paling dasar itu yang seharusnya kita semua coba tanyain. Bagaimana kita menyimpulkan sesuatu itu benar? How do we know what we know is true ya? Ini mantap. Nah, kita tahu kalau itu benar. Terus balik lagi ke arti kata tahu itu apa? To know. Itulah akhirnya turunannya kan knowledge. Sementara banyak orang tuh campur aduk antara tahu dengan percaya. Walaupun kalau gue pribadi dan mungkin di science gitu membedakan belief and to believe and to know. When you know, you have the evidence, objective evidence. Tapi kalau lo percaya itu ya belief, jadi keyakinan, jadi percaya tanpa bukti lo bisa percaya gitu. Ini kita sayangnya percakapan kita harus udahan nih karena ada salah satu meme ya, meme-nya itu jadi bisa menutupi suara kita ngobrol gitu. Tapi penting sih tadi yang poin penegasan ya di akhir ya bahwa kita harus memisahkan dua perkara tersebut. Oke. Jadi kita sambung lagi nanti. Ya, how do we know what we know is true itu mantra yang sangat-sangat penting untuk menemukan realitas yang akurat tadi kalau kata Sabda ya. Jadi kayak contoh yang peta Jakarta Surabaya tadi, kita bukan bicara kita mau kemananya dulu nih, tapi petanya dulu bener. Nah soal kita mau kemananya bisa didiskusiin. Kita mau ke Surabaya atau mau ke Bali atau mau ke Kalimantan itu gitu. Urusan nanti. Iya, bikin dulu petanya. Naik apanya bisa diobrolin, tapi tujuannya clear dulu ya kan. Boleh pesawat, boleh jalan kaki. Thank you banget Daniel dan Sabda. Thank you Bang Daniel, mau Bang Sabda. tutup deh buat teman-teman yang udah Oh ya. Thank you buat Malakan semua teman-teman yang udah nonton podcast kita hari ini di Malaka Podcast. Mudah-mudahan lebih clear pemahamannya terhadap teori evolusi dan tertarik buat pelajaran lebih jauh juga. Dan semoga tidak takut lagi karena tidak ada yang jahat di sini. Sampai ketemu di episode Malaka Podcast lainnya. Bye.